Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang peran pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kami dari kelompok 10 terdiri dari Ahmad Bilal, Muhammad Rusyidi Nugraha, dan Muhammad Ashar Hermawan. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam tradisi hukum Islam klasik. Dalam tradisi Islam klasik terdapat 3 bentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang pernah berkembang, baik pada masa Rasulullah SAW, para sahabat, Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yakni sulh atau perdamaian, tahkim, arbitrase, dan proses legislasi yang disebut dengan wilayah al-qada, kekuasaan kehakiman. Pertama, mekanisme sulh. Mekanisme sulh merujuk pada cara-cara hukum atau prosedur damai untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat tanpa harus melalui pengadilan atau pertikaian. Ini dapat mencakup mediasi, negosiasi, arbitrasi, atau pendekatan lain yang bertujuan mencapai kesepakatan tanpa konflik yang besar. Yang kedua, tahkim. Tahkim dalam Islam merujuk pada praktik penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang berselisih dengan menggunakan arbitrator atau pihak ketiga yang netral. Praktik ini sesuai dengan ajaran Islam dan diakui sebagai mekanisme yang sah untuk menyelesaikan perselisihan. Mekanisme tahkim dalam Islam memungkinkan penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan sesuai dengan ajaran Islam. Praktik ini dianjurkan dalam Islam untuk mendorong damai dan menghindari konflik yang lebih besar. Yang ketiga, mekanisme wilayah al-qada atau yang juga dikenal sebagai sistem peradilan syariah. Ini mencakup beberapa elemen yang berkontribusi pada penegakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam di suatu wilayah. Mekanisme wilayah al-qada bertujuan untuk menyediakan sistem peradilan yang sesuai dengan ajaran Islam, memberikan keadilan, dan menyelesaikan sengketa serta perkara sesuai dengan prinsip hukum Islam. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam hukum positif di Indonesia. Secara umum, perselisihan atau sengketa bisnis di Indonesia yang bersifat perdata bisa diselesaikan melalui 3 kemungkinan mekanisme penyelesaian. Yang pertama, ditempuh melalui perdamaian atau lebih dikenal dengan sistem ADR, Alternative Dispute Resolution. Kedua, melalui lembaga arbitrase. Ketiga, melalui jalur litigasi proses peradilan. Penyelesaian sengketa melalui ADR atau Alternative Dispute Resolution adalah metode penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa melalui proses persidangan formal. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adalah suatu metode di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menggunakan arbitrator independen untuk mengambil keputusan yang mengikat. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah proses penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat membawa kasus mereka ke pengadilan atau lembaga peradilan untuk mendapatkan keputusan hukum yang mengikat. C. Wewenang pengadilan agama dalam sengketa ekonomi. Dalam praktik perbankan, sengketa yang muncul dan sering terjadi adalah pada hubungan hukum antara bank dengan nasabah penerima dana, khususnya dalam kegiatan pembiayaan. D. Problematika peradilan agama dalam kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, hambatan-hambatan yang dirasakan hakim pengadilan agama dalam pelaksanaan tugas-tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara dalam bidang ekonomi syariah. Kedua, subjek hukum dari kalangan non-muslim. Ketiga, meneguhkan peran kewenangan PA dalam sengketa ekonomi syariah. A. Aspek peraturan atau hukum.
Penjelasan pasal 55 ayat 2 yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut. Yang pertama untuk musyawarah, kedua mediasi perbankan, dan yang ketiga adalah melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. B. Aspek SDM. Dari pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat diketahui antara lain bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. C. Aspek kelembagaan atau fasilitas. Sekarang ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama masih terus mengembangkan langkah-langkah strategik dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. D. Aspek hukum. Hukum yang secara formal berlaku juga merupakan hukum yang hidup, diterima, dan digunakan secara nyata dalam masyarakat. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.